Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Dan tentu saja selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Katolik. Tema kita pada hari ini yaitu pelayanan membawa kuasa kebaikan, bukan perpecahan. Inspirasi tema ini diambil tentu saja dari Injil hari ini, dari Injil Lukas bab 9 ayat 1 sampai dengan 6. Begini bunyinya. Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam satu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debumu dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka, dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kuasa pertama yang diberikan kepada para murid adalah kuasa untuk menguasai yang jahat, yang dimanifestasikan dengan kata setan-setan. Kuasa jahat dan setan adalah kuasa yang menimbulkan ketakutan, menimbulkan perpecahan, menimbulkan kebingungan. Kuasa jahat yang mendorong orang untuk bersikap egois, sombong, mau menang sendiri. Yesus memberi kuasa untuk mengalahkan kuasa-kuasa jahat itu. Dan kuasa yang kedua adalah kuasa untuk menyembuhkan penyakit. Sering penyakit itu dipahami sebagai akibat kesalahan ataupun dosa. Bahkan hal itu di zaman ini masih ada juga orang yang berpendapat demikian. Sehingga ketika ada orang yang malang, ketika ada orang yang lahir buta, orang juga bertanya, siapakah yang salah? Siapakah yang berdosa? Orang itu sendiri, atau ayah ibunya, atau keluarganya, atau sanak saudaranya? Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kuasa mengalahkan yang jahat itu sama nilainya dengan kuasa yang menyembuhkan yang sakit karena sebuah kemalangan ataupun menerima segala sesuatu akibat kejahatan yang diterima karena kesalahan orang lain. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, pelayanan para murid Tuhan adalah pelayanan yang membawa kesatuan. Kesatuan dalam dirinya sendiri, juga kesatuan dengan sesamanya. Pelayanan itu membawa penyembuhan rohani, juga membawa penyembuhan jasmani sebagai akibat dari penyembuhan batin. Maka saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tugas utama pelayan adalah membawa kesatuan dan damai. Maka ketika ia tidak memiliki rasa damai, tidak memiliki semangat kesatuan, akan menimbulkan perpecahan, akan menimbulkan egoisme, akan menimbulkan kesombongan yang tidak lain adalah bagian dari kuasa yang jahat. Maka modal utama seorang pelayan adalah kebaikan hati. Orang yang menciptakan kerukunan, dengan itu ia akan mampu menjadi penyembuh bagi orang lain. Dengan itu ia akan menjadi perawat yang baik
dalam kerukunan hidup beriman, pun di dalam hidup bermasyarakat. Maka saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, semoga pelayanan kita menjadi berkat bagi banyak orang dalam membangun persatuan hidup kita. Amin.